Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pantesan timnas Indonesia hancur lebur dikalahkan Arab Saudi dengan cara yang cukup tragis. Ternyata ini alasannya. Ya, itu kata yang pantas kita sematkan buat timnas Indonesia yang memang secara tragis kalah dengan skor 3-2 dari Arab Saudi. Tentu kita tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan atas kekalahan yang memang menentukan masa depan timnas Indonesia. Namun setelah kita ulas-ulas, ternyata ini alasan kenapa kemudian timnas Indonesia bisa dibantai oleh Arab Saudi. Padahal kita tahu sebelumnya Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Alasan yang pertama ini yang paling masuk akal ya. Jadi di antara beberapa kesalahan, alasan yang pertama ini paling masuk akal ya. Ada 5 alasan yang akan kita ulas ya. Yang pertama adalah kesalahan formasi. Jadi banyak memang yang menyebut bahwa pelatih Patrick Kluivert ini melakukan sebuah blunder ya. Yang kita tahu formasi yang digunakan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi adalah 4-4-2 ya. Formasi klasik yang memang sudah sangat jarang digunakan ya di liga top Eropa ataupun di liga-liga negara gitu ya. Cenderung formasi ini malah digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert ya. Padahal sebelumnya kita tahu timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3 ya atau 3-4-2-1 baik saat dilatih Patrick Kluivert maupun masih saat dilatih Sintayong. Tapi entah kenapa kemudian pelatih Patrick Kluivert ini menggunakan formasi 4-4-2 gitu ya, bukan 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang menjadi kekuatan timnas Indonesia sampai ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang saya rasa memang tidak heran ketika kemudian banyak pundit sepak bola menyatakan Patrick Kluivert ini blunder fatal persoalan formasi begitu ya. Iya, cukup masuk akal memang ya, karena memang Indonesia sampai ke round 4 seperti yang saya katakan menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang memang mengandalkan 3 back ya. Alasan yang kedua adalah alasan ini teman-teman bisa sepakat atau tidak. Patrick Kluivert mengandalkan pemain dari Liga 1 ya. Praktis memang cukup banyak ya pemain Liga 1 yang dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Padahal di era Sintayong sangat sedikit ya pemain dari Liga Super sekarang ya diikut sertakan ke timnas Indonesia. Tapi tadi malam ya cukup banyak gitu ya. Ada Mark Klok, kemudian Yakob Sayuri, kemudian ada Ricky Kambuaya. Kita tidak menyebut mereka itu jelek, akan tetapi memang secara kompetitif ini memang lebih kompetitif. Coba bandingkan Liga Super dengan Eredivisie, kemudian dengan Liga Thailand gitu ya, dengan Liga Malaysia, kita masih jauh di bawah mereka. Jadi ini cukup menjadi pertanyaan di antara banyak pemain diaspora yang tampil cukup baik, kenapa kemudian banyak pemain Liga 1 yang dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh semua pihak gitu ya. Jadi memang ini cukup fatal juga gitu ya. Nah, alasan yang ketiga adalah persoalan pemanggilan pemain ya. Tidak dipanggilnya pahlawan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ini tidak dipanggil, sehingga memang lini tengah timnas Indonesia ini memang sangat mudah dibombardir ya. Kreator serangan timnas Indonesia ini cukup buntu kalau kita melihat pertandingannya. Kita perlu memang meskipun memang kita akui permainan dari Marcelino Ferdinand ini menurun, tapi ketika kita melihat mentalitas dari Marcelino Ferdinand, dia mempunyai motivasi tersendiri karena sebelumnya saat berhadapan dengan Arab Saudi dia bisa membukukan 2 gol
saat Indonesia menang dengan skor 2-0, 2 gol diborong oleh Marcelino Ferdinand. Tentu dengan semangat tersebut, pertandingan sebelumnya Marcelino Ferdinand tentu mempunyai motivasi untuk tampil lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang jadi pertanyaan juga ya, ketika kemudian Marcelino Ferdinand ini tidak dipanggil. Padahal kita tahu Marcelino Ferdinand adalah andalan pelatih Sintayong, baik lini gelandang serang maupun dimainkan sebagai pemain sayap. Ya praktis meskipun kita mencetak 2 gol tapi dua-duanya dari penalti. Kita sangat butuh sebenarnya sosok dari Marcelino Ferdinand gitu ya. Kemudian yang keempat, penerapan total football yang gagal gitu ya. Jadi memang sebelumnya memang penunjukan dari pelatih Patrick Kluivert ini dilulukan, tidak terlepas juga statement dari Ketua Umum PSSI yang sekaligus Menpora, Erick Thohir ini memang banyak mengeluhkan kualitas dari seorang pelatih Patrick Kluivert saat diwawancara, bahwa memang penunjukan Patrick Kluivert ini memang tidak terlepas dari rekam jejak Patrick Kluivert sebagai seorang pemain dan pelatih asal Belanda yang kita tahu memang munculnya total football ini dari Belanda ya, Johan Cruyff. Sehingga kemudian penunjukan pelatih Patrick Kluivert ini memang menginginkan permainan total football. Tapi memang kalau kita melihat permainan tadi malam itu sangat gagal ya, total football. Ya memang total football yang gagal lah saya katakan. Jadi kalau kita membandingkan dengan Sintayong, memang permainan timnas Indonesia sangat jauh dengan permainan saat diasuh oleh pelatih Sintayong. Memang kedua-duanya ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tapi kalau kita melihat sejauh ini, Sintayong masih lebih baik dari pelatih Patrick Kluivert ya. Karena memang sebelumnya saja ya, berhadapan dengan Jepang, Australia, kita kebobolan dengan skor yang cukup banyak ya, 5 gol ya. Itu bukan persoalan biasa, tapi itu menjadi catatan ya, hal yang memalukan kita katakan sebagai beban moral gitu ya. Kita sudah banyak melakukan naturalisasi, kemudian pemain yang dipanggil itu rata-rata adalah grade A, Jait Ses, Kevin Dix, Calvin Verdong, meskipun memang tadi kemarin itu tidak bermain Verdong. Tapi ketika kemudian memang kalah dengan skor yang cukup telak, kita kalah, lini pertahanan keroposkan, ini dipertanyakan apakah permainannya yang pemain yang kurang kualitas atau taktik yang memang kurang pas dengan timnas Indonesia gitu ya. Jadi memang kalau asumsi saya, total football yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert itu gagal total ya. Jadi agak penyebutan nama Kluivert agak belibet ya, karena memang kita sangat kecewa banget ya, karena ini adalah peluang timnas Indonesia itu ya untuk bisa melaju ke babak Piala Dunia. Tapi kalau kita melihat ini cukup berat Indonesia untuk lolos ya. Jadi memang kita butuh keajaiban gitu ya. Dengan Irak menang dengan Arab, Indonesia menang dengan Irak, mungkin itu skenario yang bisa terjadi. Nah, yang kelima ini juga paling urgen ya. Kekalahan kemarin ini kesalahan penempatan posisi pemain. Kenapa saya bilang begitu? Yaakob Sayuri yang pertama. Kita tahu Yaakob Sayuri ini pemain yang cukup baik ya. Bersama Maluku United ini bisa saya katakan pemain lokal paling konsisten di Liga Super bersama Ricky Kambuaya dan tampil cukup baik. Tapi memang sama pelatih Patrick Kluivert dimainkan di posisi back kanan ya, yang saya rasa Yaakob Sayuri ini lebih pas ketika kemudian dimainkan sebagai pemain sayap ya, winger kanan ataupun winger kiri gitu ya, dengan akselerasi yang kecepatan yang dia miliki. Ini cukup membantu Indonesia untuk membombardir pertahanan dari Arab Saudi. Tapi apalah daya, dimainkan sebagai bek kanan gitu ya. Ini kan sebuah kesalahan yang
eh, fatal bagi saya. Kemudian memang ada Ricky Kambuaya juga dimainkan, kalau dengan formasi 4-4-2 dia dimainkan sebagai striker ya, meskipun memang ketika permainan bermain sebagai second striker, padahal kalau formasi 4-3-3, tiga gelandang di tengah, Ricky Kambuaya ini lebih versatile, lebih mobile, sehingga permainan dari kreasi serangan timnas Indonesia itu terbangun. Tapi tadi kemarin saat berhadapan dengan Arab Saudi ini memang kurang terlihat ya, meskipun tampil cukup baik juga di Kambuaya gitu ya. Jadi formasi 4-4-2 ini kan banyak memakan korban ya, tidak pas posisi pemain dimainkan pada tempatnya gitu. Terus memang ada Rizky Ridho itu nggak dimainkan, Justin Hubner nggak dimainkan gitu ya. Padahal kita tahu nyawa timnas Indonesia itu ada di Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Etzes di lini pertahanan. Oke lah, Kevin Dix ini juga tampil baik, tapi apakah tidak lebih baik ketika kemudian Kevin Dix dimainkan agak ke depan, misalkan main sayap kanan gitu ya. Itulah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert, yang memang pantas timnas hancur lebur ya, dikalahkan oleh Arab Saudi yang pada sebelumnya Arab Saudi kita kalahkan. Ini sebuah ironi dan cukup berat Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya. Tapi kita harus move on, semoga timnas lebih baik.